Di sini kami akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah metodologi penelitian yang berjudul Hukum Donor ASI dan implikasinya terhadap status nasab, Perspektif Yusuf Al-Qaradawi dan Fatwa MUI. Saya akan memulai presentasi dengan menjelaskan latar belakang penelitian ini. Dalam beberapa tahun terakhir, praktik donor ASI menjadi semakin umum di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Namun, ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana hukum Islam melihat masalah ini, khususnya terkait dengan status nasab anak yang menerima ASI donor tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji hukum donor ASI menurut perspektif Yusuf Al-Qaradawi dan juga fatwa MUI. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum donor ASI terhadap status nasab terhadap anak. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang metodologi penelitian ini. Nah, pendekatan penelitian ini menggunakan studi literatur dan analisis dokumen. Kami menggunakan sumber primer dari tulisan Yusuf Al-Qaradawi dan dokumen dari fatwa MUI. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi fatwa MUI tentang donor ASI dan buku serta artikel yang ditulis oleh Yusuf Al-Qaradawi terkait dengan topik ASI dan nasab. Nah, hasil dari penelitian kami yang pertama adalah perspektif Yusuf Al-Qaradawi tentang hukum donor ASI. Menurut beliau ini, donor ASI ini diperbolehkan karena menurut beliau yang menjadi rodhoah atau saudara pesusuan adalah seseorang yang mengambil ASI langsung dari payudara, langsung dari puting payudara si ibu tersebut. Namun kebanyakan donor ASI di Indonesia ini mereka tidak langsung seperti zaman Rasulullah ya. Zaman Rasulullah kan mungkin banyak yang namanya ibu bersusuan. Namun kalau sekarang ini donor ASI ini ada prosedurnya, ada mekanisme sehingga mereka tidak langsung disusui oleh seorang pendonor. Jadi mereka menyusu lewat yang sudah disterilisasi. Nah, jadi maka dari itu menurut Yusuf Al-Qaradawi ini sah-sah saja karena beliau juga beranggapan bahwa tidak termasuk saudara persusuan donor ASI ini. Nah, gitu. MUI membolehkan donor ASI dengan syarat donor dan penerima diketahui dengan jelas. Pengaturan administrasi untuk pencatatan donor dan penerimaan sangat dianjurkan. Nah, implikasi terhadap nasab menurut fatwa MUI yaitu anak yang menerima ASI donor memiliki hubungan persusuan dengan keluarga donor. Hubungan persusuan ini menciptakan batasan-batasan dalam pernikahan sama seperti hubungan nasab. Nah, untuk komparasinya dari penelitian kami yaitu dari fatwa MUI dan Yusuf Al-Qaradawi pun setuju bahwa donor air susu ibu ini adalah halal dengan syarat tertentu. Keduanya ini menekankan pentingnya pencatatan untuk menjaga hubungan nasab. Perbedaannya adalah Yusuf Al-Qaradawi ini lebih fleksibel dalam syarat-syarat tertentu dibandingkan dengan pendekatan administratif ketatnya fatwa MUI. Jadi kesimpulan dari penelitian kami adalah donor ASI diperbolehkan dalam Islam dengan syarat tertentu baik menurut Yusuf Al-Qaradawi maupun fatwa MUI. Status nasab anak yang menerima ASI donor harus diakui secara sah untuk mencegah konflik di masa depan. Nah, untuk saran dari penelitian kami atau rekomendasi adalah penguatan regulasi dan sistem pencatatan donor ASI. Jadi harus dicatat secara runtut untuk donor untuk identitas pendonornya agar tidak terjadi rancunya nasab. Lalu yang kedua ada penelitian lebih lanjut mengenai praktek donor ASI di berbagai budaya dan negara. Mungkin seperti itu presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan kesalahan Pengucapan kata, kami mohon maaf ya sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya harap presentasi ini bermanfaat dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hukum donor ASI dan implikasinya terhadap status nasab. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.